membolehkan bidah. Tuh Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bidah, senikmat-nikmat bidah adalah ini tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita itu Umar. Pertama kita jawab biar lebih telak lagi. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, sahabat Hayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan secara usahanya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada beberapa sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jasa. Ini mulai dulu sampai sekarang saudara kita Salafi Wahabi itu tidak henti-hentinya membahas tentang masalah bid'ah ya. Sebetulnya bid'ah menurut perspektif kita dengan perspektifnya Wahabi itu beda. Cuman mereka memaksa ya. Secara tidak langsung mereka memaksa agar kita mengikuti pemahaman mereka, memahami bid'ah sesuai pemahaman mereka. Seandainya mereka itu lebih legowo, bisa menerima, silahkan pahami bid'ah menurut perspektif masing-masing, menurut pemahaman masing-masing, itu aman. Nah, cuman karena Wahabi ini tidak pernah menghargai orang, tidak pernah menerima pendapat orang ya. Maunya mereka itu hanya mereka yang paling benar, paling mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, orang yang sunnah ya. Sehingga pendapat orang lain tidak pernah diterima. Maunya salah. Kita dianggap tidak mengamalkan Al-Quran, dianggap tidak amalkan Sunnah. Kita disebut dengan alul bid'ah. Apa-apa yang kita lakukan disebut dengan bid'ah. Termasuk di sini kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i tentang bid'ah, yaitu bid'ah ada dua, ada mahmudah, ada matmumah. Nah ini dipermasalahkan oleh Ustadz Farhan Abu Furaihan ini. Kita yang mengikuti berdalil ya, ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah berdalil dengan dalilnya Sayyidina Umar, itu dipermasalahkan. Ya, tidak terlalu lama dan tidak penasaran, mari kita langsung simak videonya. Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bidah. Tuh Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bidah, senikmat-nikmat bidah adalah ini tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita itu Umar. Pertama kita jawab biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Ada. Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, kemudian beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajib. Oke, yang pertama kami tanggapi dulu sebelum kita buka dari sebuah kita bantah dengan kitabnya ulama. Yang pertama bacaannya tadi membaca nikmatul bid'atih ya. Nikmatul bid'atuh, dari segi bacaan sudah salah ya. Orang-orang Wahabi tidak akan tahu ilmu ini ya. Orang Wahabi tidak punya ya. Kalimat nikmat itu dinamakan dalam ilmu nahwu dinamakan isim fi'il. Kenapa punya nama ganda?
dinamakan isim karena dia tidak bisa ditasrif, tidak punya fi'il mudhari, tidak punya fi'il amar, tidak punya fi'il isim fa'il, isim maf'ul, tidak punya isim. Dinamakan fi'il karena bermakna fi'il dan dimasuki tanda fi'il, yaitu tak taknis seperti nikmat. Asalnya nikmah, bukan nikmat dengan tak dengan tak marbuto, itu bukan. Ini taknya tak biasa, bukan tak marbuto. Ya, nikmatil dengan taknya tak marbuto, dengan taknya tak biasa, bukan tak marbuto. Berarti nikmat itu asalnya kan taknya sukun, tak taknis sakinah, tak muannas yang sukun. Ketika bertemu dengan al, maka kaidah dalam ilmu sharaf idza li anna harfa sakin hurrika bil kasri, diharkati dengan harkat kasroh, maka menjadi nikmatil. Kenapa taknya itu harus diberi harkat? Karena tak bertemu dengan al. Al itu adalah huruf yang sukun. Kenapa huruf bersukun? Karena ketika al bertemu dengan hamzahnya, al itu bertemu dengan diawali oleh sebuah kalimat, maka alifnya tidak dibaca. Alifnya langsung tidak dibaca, artinya dianggaplah tidak ada, maka tinggallah lamnya. Tinggallah lamnya. Lam dengan taknya sama-sama sukun, maka tidak bisa dibaca juga karena sama-sama sukun. Maka alam yang mana? Al-bid'atu. Lamnya al-bid'atu. Bisa dilihat ini kalimatnya ya. Tadi dibaca nikmatul bid'atu. Dari segi bacaan sudah salah. Jadi yang benar itu nikmatil bid'atu. Itu. Lah kenapa? Ini asalnya nikmat. Taknya bukan tak marbuta, itu bukan, tapi taknya tak seperti ini. Lah awalnya huruf aslinya tak ini sukun, bertemu dengan alnya al bid'atuh. Nah, lah al ini, hamzahnya al ini ketika diapit oleh dua kalimat maka tidak dibaca, dianggap sudah tidak dibaca, maka lamnya yang sukun, sudah sukunnya menjadi sukunnya lam. Nah, dua huruf yang sama sukun itu tidak bisa dibaca mau nikmat bid'atuh, tidak bisa, rusak bacanya. Oleh karena itu ketika ada dua huruf yang bertemu sama-sama sukun, maka yang awal itu diberi harkat. Salah satunya huruf yang awal ini diberi harkat. Nah, kaidahnya li anna harfa sakin idza hurika bil kasri. Ketika ada harkat sukun, maka harkatilah dengan harkat kasrah au bil fathati, atau dengan harkat fathah. Li anha akhaful harokati, harkat fathah itu lebih ringannya harkat. Maka di sini yang lebih layak itu diberi harkat kasroh, maka bacanya nikmatil. Nikmatil bid'atuh, bukan nikmatul bid'atuh, bukan. Yang benar nikmatil bid'atuh. Yaitu secara nahunya. Nyerocos nggak bisa, kalimatnya nggak bisa baca ya, asal usulnya kalimatnya nggak bisa ya. Ya maklum, Ustaz terjemahan ya, dalil terjemahan tidak bisa ya, membahas seperti itu tidak akan bisa, yakin. Mari kita bongkar kita bantah pernyataan dari Ustadz Farhan Abu Fuayhan ini dengan sebuah kitab yang akan kita sampaikan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, itu namanya bid'ah. Kalau bid'ah itu bolalah, kalau bola itu finar. Jadi tidak ada bid'ah hasanah. Semuanya bid'ah itu bolalah, kalau dolal itu finar. Ya, yuk coba kita baca di dalam kitab Syarah Alfiatul Asar, karya dari Al-Hafidz Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di sini dijelaskan wa akhraja anil Farobri, telah mentakhrij dari Farobri. Farobri di siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Matur Al-Farobri. Beliau berkata, qala li Muhammad bin Ismail. Beliau Muhammad bin Ismail, yakni Imam Bukhari, telah berkata kepada
kata beliau yakni Abu Abdullah. Begini, ma wada'tu fi kitabis sahihi haditsan. Saya tidak pernah memasukkan atau menulis hadis ke dalam kitab illa ihtasatu qabla dzalika salaitu rakaatain. Kecuali terlebih dahulu aku melakukan mandi dan sholat. Pertanyaannya, beliau Imam Bukhari mengamalkan ibadah yang seperti ini. Pertanyaannya, apakah ada contoh dari Rasulullah SAW? Beranikah Anda mengklaim atau memvonis bahwa Imam Bukhari adalah ahlul bidah? Jadi apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu katanya Wahabi. Jadi apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu kata Wahabi tidak dikerjakan, tidak boleh dikerjakan sehingga hukumnya menjadi bid'ah. Itu kaidah mereka sendiri yang buat bid'ah. Nabi tidak membuat kaidah seperti itu. Itu pun kaidah itu pun juga kaidah bid'ah karena Nabi tidak membuat kaidah itu. Malah kaidah yang dikenal di kalangan ulama, tarkuhu la yadullu ala man'ihi. Apa yang Rasulullah kerjakan itu bukan berarti Rasulullah melarang. Itu kaidahnya ulama salaf, itu kaidah manhaj salaf. Tuh kalian itu mengatakan Rasulullah tidak mengerjakan maka tidak boleh mengerjakan, itu bukan kaidahnya ulama salaf, tapi itu kaidah ulama gangguan saraf. Itu kaidahnya manhaj salah, bukan manhaj salaf itu. Kita juga tahu tadi dikatakan Umar akhir zaman. Kita oleh Rasulullah diperintahkan untuk mengikuti para sahabat, yaitu sabda Rasulullah SAW, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah-sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, sahabat Nabi yang ada setelah aku, yang mewarisi ilmunya Nabi. Ya. Kalau Sayyidina Umar sudah mengatakan ada bid'ah hasanah, nikmatil bid'atu, ya ada gitu loh. Bukan hanya sholat tarawih. Tadi dikatakan Nabi katanya sholat berjemaah di sholat tarawih berjemaah di masjid tersebut. Coba mungkin Ustaz Salafi Wahabi ada yang tahu riwayatnya. Coba beri riwayatnya Nabi, riwayat hadis yang Nabi itu sholat berjemaah, sholat tarawih dengan para sahabat. Ayo sebutkan. Kalau kami sendiri, mohon maaf, kami sendiri belum pernah menemukan hadis tersebut. Belum pernah, masih belum pernah. Barangkali saudara kita Salafi Wahabi mengetahui hadis tersebut, silakan tulis di kolom komentar ya. Silakan tulis di kolom komentar. Kalau kami sendiri belum menemukan hadis tentang Nabi yang sholat tarawih berjamaah dengan para sahabat. Malam pertama, kedua, ketiga. Ya intinya Nabi sholat berjamaah sholat tarawih lah. Intinya itu. Ada enggak riwayatnya? Kalau ada silakan. Ya, silakan ditulis kolom komentar. Mohon maaf, biasanya orang-orang Salafi ini otaknya tidak nyambung. Ketika dimintai dalil ngomongnya yang macam-macam, yang lain-lain ya. Kemarin yang kami minta dalil tentang rukun wudhu ada 2 yang disampaikan oleh dua salama, itu tidak dijawab juga. Jawabnya pada ngawur semua ya. Pada ngawur jawabnya. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, demikianlah komentar kami terhadap ceramah dari Ustadz Abdurrahman Abu Rayhan. Mudah-mudahan Ustadz ini dan Ustadz Salafi Wahabi juga jemaah-jemaahnya dan Allah diberi hidayah sehingga dikembalikan kepada jalan yang benar, sehingga menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.